Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya anak-anakku MTS Negeri 1 Pati? Sehat selalu kan, Nak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga yang pastinya terhindar dari virus corona. Oke? Untuk sistem pembelajaran kita, sementara kita masih menggunakan sistem daring, yaitu sistem pembelajaran dalam jaringan, sambil menunggu keputusan dari pemerintah kapan kita bisa bertatap muka. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Bu Anifatul Zahra, biasa dipanggil dengan Bu Anif. Saya mengampu mata pelajaran PPKN, khususnya kelas 8. Untuk pertemuan 3 minggu yang akan datang, kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, sebelum Ibu menerangkan, pertama-tama persiapkanlah buku paket kelas 8. Kalau anak-anak masih belum punya bukunya, silakan dibuka bahan ajar yang sudah Ibu berikan kemarin dalam bentuk PowerPoint. Materinya sudah ada di situ semua. Untuk yang kedua, persiapkanlah buku tulis. Yang ketiga, yaitu persiapkan alat tulis. Untuk apa? Ketika nanti Bu Anif menerangkan, kalian bisa mencatat hal-hal penting di buku kalian. Oke, materi selanjutnya adalah Bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kapankah Hari Kesaktian Pancasila? Sudah tahu kan kamu kapan Hari Kesaktian Pancasila? Arti dan kedudukan Pancasila. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan-gagasan tersebut yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, para pendiri negara Republik Indonesia pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Tahukah kamu bahwa sebenarnya istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit?
pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yaitu 5 dan sila yaitu sendi atau asas yang berarti 5 sendi 5 asas atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dalam buku Nagara Kertagama terdapat istilah Pancasila Krama, yaitu batu sendi yang isinya adalah 5 larangan. Di antaranya, yang pertama dilarang melakukan kekerasan, kedua dilarang mencuri, ketiga dilarang berjiwa dengki, keempat dilarang berbohong, dan yang terakhir dilarang mabuk atau minuman keras. Fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila terdiri dari 7. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu memberikan corak yang khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu bahwasanya semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana PPKI adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, memiliki fungsi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai dasar negara dan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Dan itulah pemaparan dari Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan anak-anakku MTS Negeri 1 Pati. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin di antara kalian masih ada yang belum paham, silakan ditulis di kolom komentar Google Classroom. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian silahkan setelah itu kerjakan lembar kerja sesuai yang sudah tersedia di Google Classroom. Kemudian kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu kemudian kalian upload ke Google Classroom. Setelah itu nanti akan Ibu nilai satu persatu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.